Kami dari kelompok 3 dengan mata kuliah Desentralisasi Fiskal dengan dosen pengampu Bapak Ahyar Junaidi SEMM. Perkenalkan, nama saya Adinda Rizky Maulazari. Perkenalkan, nama saya Isabella Eka Putri. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahmi. Perkenalkan, nama saya Nabila Melida. Perkenalkan, nama saya Melana Permatasari. Perkenalkan, nama saya Dadina Nursya Putri. Kami akan membahas topik penting sistem pembagian pajak antara pusat dan daerah bersama tim kami. Kami akan mengupas mekanisme pembagian pajak dan pendapatan serta contoh-contoh alokasi fiskal yang adil. Desentralisasi fiskal adalah langkah penting untuk meningkatkan kemandirian daerah. Dalam sistem ini, pendapatan dan pajak tidak hanya dikelola oleh pemerintah pusat, namun juga dikelola oleh pemerintah daerah. Mari kita lihat bagaimana mekanisme ini bekerja. Pendapatan pajak adalah suatu proses di mana pemerintah pusat membagikan pendapatan pajak kepada pemerintah daerah. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap daerah memiliki sumber daya manusia untuk memenuhi pelayanan publik. Pajak dibagi jadi dua kategori, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat seperti pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan. Sedangkan pajak daerah seperti pajak bumi dan pajak pembangunan yang dikelola oleh pemerintah daerah. Penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana dana alokasi pajak itu dilakukan. Dari pemerintah pusat memberikan dana transfer ke daerah yang berupa dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Dana alokasi umum ditentukan berdasarkan kriteria dan objektif seperti luas wilayah dan jumlah penduduk. Sedangkan dana alokasi khusus ditujukan untuk program-program tertentu, contohnya seperti pendidikan dan kesehatan. Favorit dari pembagian ini adalah dana insentif daerah yang diberikan kepada daerah yang berhasil mencapai target tertentu, seperti peningkatan kualitas pendidikan atau kesehatan. Contoh lainnya adalah daerah yang memiliki potensi ekonomi yang besar, seperti kawasan industri. Mereka juga mendapatkan insentif untuk pendapatan daerah, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih banyak kepada pemerintah pusat. Ini adalah contoh nyata dari alokasi fiskal yang adil. Daerah dengan performa baik mendapatkan insentif tambahan hingga mendorong kompetensi yang sehat antar daerah. Namun, dalam sistem ini masih banyak tantangannya seperti perbedaan kapasitas antar daerah yang menyebabkan ketidakadilan saat pembagian pajak. Itu, pemerintah perlu terus memperbaiki mekanisme alokasi dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi masing-masing daerah. Dengan demikian, semua daerah dapat berkembang secara merata. Demikianlah pembahasan kita mengenai sistem pembagian pajak pusat dan daerah. Mari kita dukung upaya kebijakan fiskal yang lebih adil. Teman-teman, jangan lupa like video ini, dan jika kalian memiliki pertanyaan atau pendapat mengenai sistem pembagian pajak, silakan tinggalkan di komentar di bawah ini. Dadah! Sekian video dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata Dalam video kami ucapkan terima kasih. Semoga kalian semua paham. Assalamualaikum.